Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana listrik yang amat penting dalam kehidupan kita pertama kali ditemukan? Perjalanan listrik dimulai dari fenomena alam hingga menjadi tulang punggung peradaban modern. Sejak zaman kuno, manusia telah mengagumi petir di langit, melihatnya sebagai tanda kekuatan dewa. Namun, mereka belum memahami apa sebenarnya energi itu. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Thales of Miletus, seorang filsuf Yunani kuno bernama Thales dari Miletus, menemukan bahwa menggosokkan batu ampere ke kain bisa menarik bulu ringan. Thales tidak memahami sifat listrik seperti yang kita ketahui sekarang, tetapi eksperimen ini adalah salah satu langkah awal dalam memahami listrik statis. Ia mulai berspekulasi bahwa fenomena ini mungkin disebabkan oleh adanya jiwa dalam batu ampere. Pengamatan sederhana ini kemudian menjadi dasar istilah elektron yang diambil dari kata Yunani yaitu ampere. Melangkah jauh pada abad ke-18, sekitar tahun 1792, Benjamin Franklin melakukan eksperimen ikonik dan berbahaya demi membuktikan bahwa petir adalah bentuk listrik. Ia menggunakan layang-layang dan kunci logam dalam eksperimen berani yang kini menjadi legenda. Franklin jugalah yang menemukan penangkal listrik dan salah satu orang pertama yang memperkenalkan bahwa listrik terdiri dari dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan negatif. Benjamin Franklin bukanlah penemu teknologi listrik modern, tetapi eksperimen dan konsepnya memberikan landasan penting dalam memahami sifat dasar listrik, yang hal itu membuka jalan bagi generasi ilmuwan berikutnya untuk menyelidiki sifat dan aplikasi listrik secara lebih mendalam. Kisah Franklin memotivasi banyak ilmuwan Eropa seperti Alessandro Volta dan Michael Faraday yang juga berperan penting untuk perkembangan listrik di generasi selanjutnya. Alessandro Volta, atau lebih dikenal sebagai pencipta baterai pertama yang bernama voltaic pile. Namun, ada sejarah menarik di balik terciptanya baterai ini. Baterai ini tercipta oleh adanya perdebatan antara Volta dengan fisikawan asal Italia yang bernama Luigi Galvani. Awalnya, Galvani melakukan eksperimen dengan kaki katak yang baru saja dipotong. Galvani menemukan bahwa otot kaki katak dapat berkontraksi ketika disentuh oleh dua logam yang berbeda yang terhubung satu sama lain. Galvani menyebut fenomena ini sebagai listrik hewan dan berpendapat bahwa listrik ini berasal dari jaringan hidup katak. Galvani percaya bahwa makhluk hidup memiliki listrik internal alami yang ia sebut fluidum elektrik. Volta berpendapat bahwa listrik yang menyebabkan kontraksi kaki katak sebenarnya berasal dari interaksi antara dua logam yang berbeda, bukan dari tubuh katak itu sendiri. Ia menyebut fenomena ini sebagai listrik kontak. Perdebatan ini berlangsung hingga akhir abad ke-18 dengan Volta akhirnya membuktikan teorinya melalui penemuan voltaic pile pada tahun 1800. Baterai Volta memberikan bukti bahwa listrik dapat dihasilkan tanpa makhluk hidup, menentang teori Galvani tentang listrik hewan. Volta menghormati penelitian Galvani tetapi tidak setuju dengan kesimpulannya bahwa listrik berasal dari tubuh hewan. Untuk menghormati Galvani, Volta membuat istilah galvanisme digunakan untuk menggambarkan fenomena kontraksi otot yang disebabkan oleh listrik. Nama Galvani juga diabadikan dalam unit tegangan listrik kecil yang digunakan dalam elektrokimia. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan Inggris yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan elektromagnetisme dan elektrokimia. Penelitiannya tidak muncul dari kekosongan, tetapi didasarkan pada kontribusi ilmuwan sebelumnya, termasuk Alessandro Volta. Faraday menggunakan baterai Volta sebagai salah satu alat utama dalam eksperimennya. Penemuan utama Faraday adalah induksi elektromagnetik, yaitu prinsip bahwa medan magnet yang berubah dapat menghasilkan arus listrik dalam sebuah pengantar. Dalam penelitian induksi elektromagnetik, Faraday membutuhkan arus listrik yang stabil untuk menguji hubungan antara listrik dan magnetisme. Baterai Volta memungkinkan Faraday menciptakan arus listrik yang cukup untuk menginduksi medan magnet dan menghasilkan arus listrik di kumparan kawat. Penelitian ini melahirkan generator listrik yang menjadi dasar teknologi listrik modern. Faraday juga menggunakan baterai Volta dalam eksperimen elektrokimia. Ia meneliti bagaimana arus listrik dapat memecah senyawa kimia menjadi elemen penyusunnya. Penelitian ini menghasilkan hukum elektrolisis Faraday yang menjelaskan antara jumlah listrik yang digunakan dan jumlah zat yang dihasilkan selama elektrolisis. Alessandro Volta dan Michael Faraday adalah tokoh penting dalam pengembangan listrik, namun terobosan besar terjadi pada abad ke-19.
Thomas Alva Edison dikenal sebagai salah satu penemu terbesar dalam sejarah dengan lebih dari 1000 paten atas namanya, hingga ia mendapatkan julukan The Wizard of Menlo Park. Julukan ini diberikan sebagai pengakuan atas kejeniusannya dalam menciptakan berbagai inovasi di laboratorium penelitiannya yang terletak di Menlo Park. Julukan ini menggambarkan Edison sebagai seorang penyihir yang mampu mengubah ide menjadi penemuan-penemuan revolusioner yang berdampak besar pada kehidupan manusia. Ia menciptakan berbagai inovasi seperti lampu pijar, fonograf, dan juga sistem distribusi listrik arus searah. Edison adalah seorang pengusaha ulung yang mendirikan General Electric dan berfokus pada teknologi yang dapat digunakan secara komersial. Namun di balik kejeniusannya, Edison memiliki sisi ambisius yang membuatnya rela melakukan berbagai cara untuk mempertahankan dominasinya dalam industri listrik. Dialah pionir dalam menerapkan listrik arus searah untuk distribusi skala besar, tetapi sistem ini memiliki keterbatasan karena listrik DC tidak bisa diantarkan dalam jarak jauh tanpa kehilangan daya yang signifikan. Namun masalah itu telah diselesaikan oleh ilmuwan ini. Nikola Tesla. Tesla dikenal sebagai sosok visioner dengan ide-ide revolusioner yang seringkali dianggap terlalu maju untuk zamannya. Tesla bekerja di bawah Edison pada awal karirnya, tetapi hubungan mereka tidak berjalan mulus. Saat Tesla mulai bekerja untuk Edison pada tahun 1884, ia diberi tugas untuk memperbaiki desain generator DC Edison agar lebih efisien. Edison diduga berjanji akan memberikan Tesla bonus sebesar $50.000 jika ia berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Tesla menyelesaikan tugasnya, tetapi ketika ia meminta bonus tersebut, Edison diduga berkata, "Kamu tidak mengerti humor orang Amerika." Tesla merasa dihianati dan marah karena ia telah bekerja keras untuk memenuhi janji tersebut. Setelah konflik tentang bonus dan ketidaksepakatan ilmiah, Tesla meninggalkan perusahaan Edison. Tesla kemudian bekerja sebagai buruh kasar, sampai akhirnya Tesla bertemu dengan George Westinghouse yang mendukung ide-idenya tentang arus bolak-balik. Westinghouse memiliki peran penting dalam pengembangan dan penerapan arus bolak-balik yang dirancang oleh Tesla. Sebagai pengusaha dan inovator, Westinghouse melihat potensi besar dari sistem AC Tesla, dan kerjasama mereka berhasil membawa revolusi besar dalam distribusi listrik. Westinghouse membeli hak paten Tesla untuk teknologi AC seharga $60.000 dalam bentuk tunai dan saham, serta menjanjikan royalti sebesar $2,5 per kilowatt listrik AC yang dihasilkan. Dengan dukungan finansial ini, Tesla dapat terus mengembangkan teknologi AC tanpa harus khawatir tentang pendanaan. Tesla mengembangkan konsep arus bolak-balik yang memiliki keunggulan dalam mengalirkan listrik jarak jauh dengan lebih efisien dibandingkan listrik searah. AC mampu meningkatkan dan menurunkan tegangan listrik menggunakan transformator, sehingga memungkinkan distribusi daya yang lebih luas dan ekonomis. Edison melihat ini sebagai ancaman besar terhadap sistem DC-nya, maka dimulailah persaingan sengit antara dua kubu besar, Edison dan Tesla Westinghouse, yang dikenal sebagai War of Current. Edison berusaha keras untuk meyakinkan publik bahwa arus bolak-balik tidak aman. Ia melancarkan kampanye propaganda yang mengaitkan AC dengan bahaya. Edison mengadakan eksperimen di depan umum dengan menyetrum hewan seperti anjing, kucing, dan bahkan kuda menggunakan AC untuk menunjukkan bahwa arus ini mematikan. Kisah paling terkenal yaitu penyetruman gajah sirkus bernama Topsy yang sering dikaitkan dengan kampanye hitam Edison. Demonstrasi ini bertujuan untuk menciptakan ketakutan masyarakat terhadap penggunaan AC. Edison menyebut AC sebagai arus pembunuh, mengklaim bahwa penggunaannya akan mengancam keselamatan manusia. Edison menggunakan media massa untuk menyebarkan ketakutan tentang AC. Artikel dan pamflet didistribusikan untuk menggambarkan AC sebagai teknologi yang sangat berbahaya, terutama jika digunakan di rumah tangga. Edison bekerja sama dengan media untuk menonjolkan berita tentang kecelakaan yang melibatkan AC, meskipun banyak dari laporan ini dilebih-lebihkan. Edison mencoba membanjiri pasar dengan infrastruktur arus searah untuk mempersempit ruang gerak Tesla dan Westinghouse. Edison memanfaatkan koneksi bisnis dan politiknya untuk mendorong adopsi sistem DC oleh pemerintah dan perusahaan besar. Edison berusaha meyakinkan investor dan masyarakat bahwa AC tidak memiliki masa depan. Bahkan Edison rela memotong harga sistem DC agar lebih murah daripada AC. Meskipun ini menyebabkan kerugian finansial besar, Westinghouse yang mendukung Tesla harus berjuang keras untuk bertahan dalam kompetisi ini.
Edison mendukung pengembangan kursi listrik yang dirancang oleh Harold P. Brown yang menjadi alat eksekusi hukuman mati pertama yang menggunakan arus AC. Edison mendanai proyek ini secara diam-diam untuk memperkuat argumennya bahwa AC berbahaya. Meskipun Edison secara resmi menentang hukuman mati, namun demi mendukung penggunaan AC dalam eksekusi ini adalah bagian dari kampanye hitamnya melawan Nikola Tesla dan George Westinghouse. Narapidana yang dieksekusi mati dengan kursi listrik ini adalah William Kemmler. Dalam kondisi mabuk, Kemmler membunuh pacarnya menggunakan kapas setelah pertengkaran. Ia kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Saat menjelang eksekusi, Kemmler menatap ke arah kursi dan mengatakan, "Tuan-tuan, saya harap Anda semua beruntung. Saya yakin akan pergi ke tempat yang baik dan saya siap untuk pergi." Saat eksekusi berlangsung, William disetrum dengan listrik bertegangan 1000 volt yang dianggap cukup untuk menghilangkan kesadaran dan memicu serangan jantung dengan cepat. Namun, arus ini gagal membunuhnya secara langsung, yang membuat proses diulang dengan tegangan lebih tinggi sebesar 2000 volt yang akhirnya membunuhnya, tetapi dengan cara sangat brutal. Pembuluh darah pecah dan kepala terbakar hingga mengeluarkan bau daging gosong. Eksekusi ini dikritik luas karena tidak berjalan mulus. Banyak pihak termasuk dokter dan media menyebut eksekusi Kemmler sebagai tindakan tidak manusiawi dan menyamakan prosesnya dengan penyiksaan. Westinghouse yang mengetahui hal ini mengutuk kejadian ini dan menyebut bahwa metode ini lebih buruk daripada menggunakan kapak. Tesla telah merancang motor induksi dan generator yang sangat efisien, menjadikan AC lebih unggul untuk distribusi jarak jauh. Teknologi AC memungkinkan distribusi listrik ke daerah-daerah terpencil dengan kabel lebih kecil dan biaya lebih murah. DC yang membutuhkan pembangkit di setiap radius kecil tidak bisa bersaing dalam efisiensi. Dengan teknologi Tesla, Westinghouse mulai membangun infrastruktur AC untuk membuktikan efisiensinya, yang hal itu dibuktikan dengan Westinghouse memenangkan kontrak untuk menerangi pameran dunia Chicago. Sistem AC Tesla mampu menyediakan listrik yang murah dan efisien untuk menerangi seluruh pameran. Pameran ini menjadi demonstrasi besar-besaran keunggulan AC yang menarik perhatian masyarakat dan media internasional. Pameran ini meyakinkan publik dan para investor bahwa AC adalah teknologi masa depan. Westinghouse dan Tesla memenangkan kontrak untuk membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia yang menggunakan AC di Terjun Niagara. Listrik AC dari pembangkit ini berhasil didistribusikan sejauh 40 km ke kota Buffalo. Ini membuktikan bahwa AC dapat mendistribusikan listrik jarak jauh dengan biaya jauh lebih rendah daripada DC. Proyek ini menjadi simbol keberhasilan AC dan mengakhiri dominasi DC dalam elektrifikasi kota-kota besar. Setelah keberhasilan di Niagara, banyak kota dan perusahaan mulai beralih ke AC. Westinghouse terus memperluas jaringan AC, membuat DC kehilangan relevansi. Edison kehilangan kendali atas perusahaannya sendiri, Edison Electric, yang kemudian menjadi General Electric setelah merger pada tahun 1892, yang akhirnya mengadopsi teknologi AC untuk bertahan dalam kompetisi. Persaingan Edison dan Tesla sering dilihat sebagai konflik besar yang memecah dunia teknologi. Namun, ketika kita melihat lebih dalam, keduanya memainkan peran yang sangat penting dan saling melengkapi dalam membentuk dunia modern. Meskipun persaingan mereka diwarnai konflik sengit, dunia modern adalah hasil dari kombinasi keduanya. Edison membawa listrik ke langkah awal yang nyata, sementara Tesla menjadikannya revolusi global. Tanpa salah satu dari mereka, perkembangan teknologi listrik mungkin tidak akan secepat atau sekompleks ini. Persaingan ini mengajarkan kita bahwa perbedaan dalam pendekatan dan visi tidak selalu berarti perpecahan, melainkan bagian dari perjalanan untuk mencapai kemajuan besar. Edison dan Tesla, meski berbeda, adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya adalah pahlawan dalam revolusi listrik yang mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan karena kita sama-sama belajar.